Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu di pembahasan yang kedua pada program Sapa Indonesia, Sahabat Pengasuhan Anak Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan aksi yang kedua, yaitu menemukan diri otentik anak, yang merupakan lanjutan dari pembahasan buku 7 aksi itu orang tua hebat. Sejatinya anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima sebagai amanah dan menjadikan peluang untuk beribadah kepada Allah. Setiap usaha membersamai anak tentu merupakan bagian daripada menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, dan adalah keharusan bagi kita praktik-praktik pengasuhan itu tidak menjauhkan diri anak kepada pemiliknya, yaitu Allah, tetapi sebaliknya haruslah mendekatkan diri anak kepada pemiliknya, sehingga sangat penting untuk memahami, untuk mengetahui apa sih sesungguhnya diri otentik anak. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya, maka insya Allah akan mengenal Tuhan. Nah, siapa yang bisa memfasilitasi itu? Tentu saja orang tua. Kita sebagai orang tua sejak ini bisa memfasilitasi agar anak kita bisa dekat, bisa mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik aslinya. Namun tentu saja praktik pengasuhan itu tidaklah mudah. Seperti kita mengibaratkan hendak menemukan emas, logam mulia, maka dibutuhkan usaha yang tidaklah mudah. Ada tempaan yang berat, dipanasi pada suhu tertentu hingga kemudian baru akan menemukan emas. Demikian juga praktik pengasuhan anak tentu butuh keterampilan. Tidak mudah, tetapi tentu kita bisa pelajari. Dan poinnya adalah anak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hijab, bukan menjadi dinding, bukan menjadi penghalang sehingga menjauhkan anak kepada Allah, kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Nah, penting untuk mengetahui asal-usul anak tersebut. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan yang menarik. Sesungguhnya Allah sudah memberikan jawaban terkait dengan asal-usul anak kita. Kita bisa memaknai surah At-Tariq. Allah memberi kode di situ. Di ayat 1, 2, dan 3 Allah itu bersumpah, ya, demi langit, demi malam, dan demi bintang. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmut tsaqib. Allah bersumpah pertama demi langit, demi malam, dan juga demi bintang. Demi langit itu dimaknai sebagai sesuatu yang tinggi. Berarti anak kita ini adalah makhluk yang tinggi, ya, sifatnya ultimate, ya, sifatnya infinitum, sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah tinggi posisinya, sehingga jangan lagi kita merendahkan, karena Allah sendiri meninggikan anak kita. Kemudian yang kedua adalah Allah menyebutkan demi malam. Malam itu digambarkan sesuatu yang hening, sesuatu yang senyap, ya, sesuatu yang tentram, sehingga anak digambarkan sesuatu yang makhluk yang fitrah, yang suci, yang tentram, ya. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering mengunjungi malam, ya, sepertiga malam, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demi malam. Jadi anak itu digambarkan makhluk yang fitrah, yang suci, yang murni. Kemudian yang ketiga,
Allah menyebutkan demi bintang. Bintang itu gambarkan sesuatu yang hebat. Ya. Artinya kita maknai bahwa anak itu memiliki potensi yang hebat. Nah, 3 kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan terjemahan dari anak kita. Jadi anak itu sesuatu yang tinggi, anak itu sesuatu yang fitrah, suci, murni, dan anak itu sesuatu yang hebat, yang memiliki potensi. Sehingga kesempatan kita untuk mengembangkan, untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan perkembangan dari anak-anak kita ini. Nah, selanjutnya di ayat lanjutan, ayat ke-4, ayat ke-5, ke-6, dan ke-7, Allah juga lebih konkret menjelaskan kepada kita asal-usul anak kita itu. Ya, ayat ke-4 disebutkan, kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi ayat ke-4 menjelaskan hafid. Nah, hafid itu adalah penjaga yang kokoh, penjaga yang kuat. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaknai sebagai ruh. Ruh yang sifatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifatnya selalu membawa kebaikan. Jadi naturnya ruh itu adalah kebaikan yang selalu membawa perilaku kebaikan kepada diri anak. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan asal usul dari diri anak tersebut, ya, yaitu dari ibu dan bapak. Pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, kawinnya kedua orang tua kita. Pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, bertemunya ini melahirkan atau membentuk janin, ya, membentuk jisim atau jasad yang menurut banyak tafsir itu disebutkan 4 bulan 10 hari. Nah, dalam ayat yang lain kita kenal, ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ya, Allah meniupkan ruh setelah proses penciptaan, penyempurnaan kejadiannya. Yang dimaksud kejadiannya itu adalah jisim atau jasad yang memang dibentuk secara gradual atau bertahap. Nah, jadi ada 2 asal usul manusia. Yang pertama itu adalah ruh, yang kedua adalah jisim atau jasad, kemudian yang ketiga. Nah, pertemuan antara ruh dan jisim atau jasad ini melahirkan nafs. Nah, nafs atau kita mengenal jiwa, ya. Nah, jiwa ini merupakan penjembatan antara kepentingan ruh dan kepentingan jisim, sehingga tugasnya ini berat. Maka Allah memberi 3 komponen kepada nafs, yaitu qalbu, akal, dan juga hawa. Hawa nafsu. Inilah yang berdinamika hingga membentuk perilaku anak kita. Nah, 3 ini merupakan komponen diri anak yang ada pada diri anak. Nah, bagaimana kajian local wisdom kita melihat ini? Local wisdom kita, Bugis dan Makassar, itu juga mengenal, ya, diri otentik itu dikonsepsikan menjadi 4, minimal 4. Yang pertama ruh, ya, ruh itu dipahami dimaknai seperti tahu. Kemudian jisim atau jasad itu dimaknai seperti rupa tahu, ya, badan. Kemudian yang ketiga nafs itu dimaknai sebagai tahu-tahu. Kemudian yang keempat ada tambahan di hari kajian kita, bahasa Makassar itu menyebutkan taung-taung. Nah, itu bayangan diri. Taung-taung ini, bayangan diri itu bisa dimaknai seperti hari ini, termasuk orang tua, ya, termasuk media sosial elektronik, itu juga taung-taung, ya. Inilah yang menjadi struktur atau asal-usul
diri anak. Nah, yang mana yang otentik, yang mana yang asli, yang mana yang bukan palsu. Nah, tentu yang sifatnya selalu membawa kebaikan dan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui tadi, yaitu ruh. Dalam bahasa Bugis kita mengenal tahu. Nah, konsep ini yang diyakini, yang kami pahami merupakan diri otentik dari struktur atau komponen diri anak, yaitu seringlah untuk memenuhi kebutuhan dari ruh. Nah, pada pembahasan berikutnya, kebutuhan pada setiap komponen ini apa aja, kita akan membahasnya pada aksi yang ketiga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.